Kenapa dia? Kayak Sifrun kan sebelum ke Kalau dia kan penuh kepercayaan diri. Iya. Sosok gak apa-apa. Jangan salah loh. Mana Dajjal? Tapi aku sempet ragu loh. Oh iya? Karena aku awal-awal hijrah, tahu nggak? Aku datengin orang Syiah. Oh. Awal-awal hijrah di masjid Sempet gak percaya diri antum ya. Nah, bayangin aja orang baru hijrah saat. Baru hitungan hari lah. Ya. Baru hijrah, aku mau hijrah kayaknya ini jalan hidupku. Tiba-tiba di sana. Itu Al-Qur'an yang kamu baca selama Baru ini sepertiga. Iya. Nah terus gimana tuh? Bisa tadi kayak orang-orang yang tadi pakai dalil untuk membenarkan hal yang sebenarnya nggak boleh, yang kita pahami dengan dan dia bilang dalilnya ini buktinya bilangnya apa namanya ayatnya begini gitu kan. Iya, nah itu makanya. bedanya apa dengan mazhab gitu maksudnya? Nah gini kita kasih tahu ya. Jadi gini, jadi semua tuh perlu kesepakatan. Oke. Nah, semua perlu kesepakatan. Bahkan orang-orang yang paling liberal pun perlu kesepakatan. Iya. Apa kesepakatan orang-orang paling liberal bahwasanya kita tidak boleh ada yang ngatur. Ya. Itu aturan kita. Aturan kita tidak ada peraturan. Itulah Hal aturannya. paling mendasar dari yang paling mendasar. liberal. Berarti semuanya kan harus ada aturan, ada kesepakatan. Islam pun agama kesepakatan. Makanya aku suka tadi kata-kata antum. Itu yang kita ngomongin terus pada orang. Kalau tidak mau Islam, kenapa kamu nggak buat agama baru aja? Nah, Islam seperti yang lain juga punya kesepakatan. Kesepakatan kita adalah apa? Kesepakatan kita orang yang mencari dengan akalnya sudah mencapai titik akidah yang benar, dia akan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Karena itulah konsekuensinya bahwasanya Allah itulah yang paling tahu tentang manusia. Dan Allah memberitahukan itu semuanya lewat Rasul namanya Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad itu adalah interpreter yang paling sahih. Dan interpreter yang paling sahih untuk agama Islam. Jadi apa maunya Allah itu semua dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan itu clear. Nah, itu kesepakatan dalam Islam. Semuanya selesai. Dan yang kita bahas di program kita itu yang masih akan kita lanjutkan insya Allah. Iya, tergantung ridho ya. Tergantung ridho ya. Kalau ridho ya. Iya, Ridhonya ridho. Ridho itu adalah orang media kita ya. Nah, dan kita udah bahas apa? Dan kita udah bahas lagi di situ. syuting nanya kapan kita syuting. Dan kita udah bahas banget di situ bahwasanya ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu titik suksesnya adalah titik kulminasi sukses beliau adalah ketika beliau diwafatkan oleh Allah. Berarti seluruh kurikulum tentang bagaimana memahami Islam itu sudah selesai. Itu akidah Islam tuh. Nah artinya tidak ada satupun yang belum disampaikan. Semua sudah selesai dan semua lengkap. Dan tersampaikan secara apik ajak kepada para sahabat. Yang para sahabat ini juga sudah mewarisi semua dari Rasulullah. Nah maka dari Rasul itu yang paling ngerti tentang interpretasi tadi adalah para sahabat. Dan mereka para sahabat ini sudah menggariskan sesuai dengan yang mereka terima dari Rasulullah. Di zaman Rasul juga sudah digariskan sih. Yang ini gak boleh, yang ini bukan pemahaman yang benar. Ini akalmu, ini gak bisa. Harusnya kamu berhukum pada Quran. Kalau kayak gini, oke ini masih ada. Nah jadi di situ muncul formula-formula tuh. Yang nanti disampaikan tadi oleh Ustadz Hidayat sebagai namanya usul fikih. Nah jadi bagaimana cara memahami teks itu ada usul fikihnya, itu ada formulanya. Nah dan para sahabat menggariskannya kepada tabiin pada tabiut tabiin pada ulama salaf, ulama salaf pada ulama mutaakhirin, semuanya berdasarkan dengan kesepakatan yang sama itu. Tiba-tiba di ujung hari ada orang berkata kalian itu dipenjara sama orang-orang ini. Itu sama aja mengatakan kalian itu dipenjara oleh Rasul. Pertanyaannya adalah kenapa lu masih mau Islam kalau gitu? Lu tinggal bilang aja kalau lu nggak senang dengan kesepakatan ini, yang buat kesepakatan ini Nabi Muhammad masalahnya. Gitu maksudnya. Itu udah tidak diragukan. Nah kalau kamu nggak mau di sini, saya punya ide gimana caranya menafsirkan sehingga sesuai dengan kehendak kita dan zaman sekarang, yaitu pakai tafsir hermeneutik. Pisau bedahnya adalah pisau bedahnya Alkitab. Teksnya kemana, hasilnya kemana. Gitu kan ya. Contoh cara bedahnya mereka. Nabi Lut itu kemudian umatnya itu semua diazab. Tapi ada nggak dalilnya di situ bahwasanya Allah tidak memperbolehkan gay? Loh. Ini kalau dari tadi kesepakatan oleh Nabi Muhammad dan para ulama itu gampang banget, gitu kan ya cara untuk ngasih itu gampang. Tapi kalau dia mau cari teks itu namanya hermeneutik tadi. Di situ gak ada concern karena orang-orang kaum Nabi Lut itu mencoba memperkosa. Kalau suka sama suka gak apa-apa, gak ada asal. Loh, piye cerita nih? Itu berarti dia tadi ya
ini ulama udah ini tadi seluruh baris yang antum sebutkan, dia kayak mencoba sendiri langsung menginterpretasikan versi dia gitu. Betul. Ya. Kalau kita tinggal ngomong begini, kalau misalnya sesuatu ulama ya, lah orang diperkosa aja haram, apalagi sama-sama suka gitu. Paham nggak sih maksudnya? Gimana kalau kan bagi dia kan ini kan kaum Nabi Lut tuh memperkosa tanpa concern, dia tuh nggak suka gitu loh digituin. Lah gimana kalau suka? Lebih dosa lagi. Itu maksudnya gitu. Jadi itu kalau kan memperkosa hanya satu ya pelakunya. Kalau sama-sama suka pelakunya dua. Itu maksud itu tadi itu kan gampang kalau menggunakan tadi metode bedah daripada Rasul dan para ulama. Mereka sudah punya satu ini, yang lain tiba-tiba pakai bedah yang lain. Berarti fatal ya. Sempat ada yang pernah bilang gini. Baik itu semua tadi ada dalil-dalil yang dibawa oleh agama. Dan kita lihat sekarang bahwa ternyata kan yang dibahas itu semua gendernya adalah wanita dan laki-laki. Padahal zaman sudah berubah dan kita tahu sekarang bahwa gender nggak cuma dua, di mana orang bebas menginterpretasikan gendernya sendiri. Maka perlu kita lihat kembali nih Quran. Jadi berarti sisi lain gitu? Dia itu bisa bilang bahwa Quran belum kelar ya, atau Rasul belum selesai gitu ya. Dianya yang nggak suka, dia mau ganti rumahnya. Ya kalau kamu nggak suka, kamu bikin rumah baru. Dia nggak mau berimannya, tapi mau Islamnya. Mau Islamnya gimana sih gitu, gimana? Jadi menurut yang tadi antum bilang, kenapa kamu nggak bikin agama sendiri aja? Dan coba dites agamamu tuh laku atau enggak? Nah, maka sekarang ini kenapa perlu dicangkokkan ke dalam agama Islam? Karena mereka nggak laku. Jadi mereka perlu mengatakan feminis Islam. Kenapa lu nggak pede dengan feminis sendiri? Gitu maksudnya, paham nggak sih? Iya. Atau feminis itu sendiri aja udah nggak pede. Lah ya makanya kenapa lu kalau lu pede lu nggak usah tambah-tambahin dong. Iya, karena apa yang diperjuangkan feminis sih? Perempuan dianiaya, perempuan kena abusif, kena pemerkosaan dan lain-lain. Maksudnya itu perjuangan sosial pada umumnya. Nggak spesifik feminis gitu loh. Betul. Kenapa lu harus nge-labelin sesuatu? Dan gitu. yang aku kirim ke antum itu video itu. Beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwasannya biological man gitu kan ya, laki-laki biologis yang menjadi perempuan ternyata menjadi menjadi wakil ambassador daripada seluruh perusahaan-perusahaan dunia besar. Karena dia transgender. Jadi perusahaan itu ingin menunjukkan bahwa kami itu ramah dengan gay. Jadi ramah dengan transgender. Terus pemenang lomba renang adalah laki-laki yang jadi perempuan. Lalu kemudian perempuan tercantik adalah laki-laki yang jadi perempuan. Nah, apakah perempuan feminis nggak merasa gini? Lah gila nih. Kok ujung perjuangan ini kalian lagi ya? Ujung perjuangannya lu lagi. Jadi ibaratnya kalau kita mau iseng ya, kita jadi cewek yuk. Kita bilang aja saya itu cewek sebenarnya. Tapi kita berhasil mengungguli mereka semua dalam bidang-bidang yang mereka nggak mungkin unggul gitu kan daripada kita. Jadi pesepak bola wanita terbaik adalah laki-laki. Oh iya sekarang gitu. Serius. Semua cabang-cabang itu gitu. Ya, benar. Semua cabang-cabang. Jadi gini loh, lucu ya. Perempuan kelasnya kan beda dengan laki-laki. Lah kalau cewek-cewek ngangkat beban sama cewek-cewek oke lah, nggak ada masalah. Ini tiba-tiba ada laki-laki. Jadi Jarwo. Kamu itu male. Yes, I'm a male, but I'm a woman. Kan gitu kan ya, kan beda. I'm a male, but I'm woman. I'm she. Gitu kan. Jadi nggak maksudnya. Ini diserang feminis kalau komentar kita. Nggak apa-apa. Artinya bukan nggak apa-apa ya, tapi mbok ya kita juga mikir saling adu pikiran. Iya, akhirnya kita juga memahami cara berpikir mereka. Kita benar tidak ada yang meragukan bahwa Islam itu adalah agama yang mengangkat harkat martabat wanita. Nggak ada. Bahwasanya Islam tuh sangat pro pada perempuan. Bayangin, yuk ngaji itu ya. Separah-parahnya yang antum anggap tentang yuk ngaji, ada Fuad loh. Apa tuh? Yang sangat pro pada perempuan, feminis iya. Saudara-saudara. Dan artinya kita menerima Fuad gitu maksudnya, dengan pandangannya yang luar biasa. Dan aku tetap ada di sini walaupun bosnya patriarki. Walaupun bosnya adalah toxic maskulin. Iya. Toxic masculinity. Dan kita mencoba mengerti kenapa Fuad berpikir begitu. Akhirnya in the end of the day kita merasa gini, nggak ada masalah menjadi seorang perempuan dan pengen dihargai. Iya. Nggak ada masalah kalau kamu merasa bahwasanya kamu tuh bisa setara dengan laki-laki dalam bidang-bidang yang memang kamu harus setara. Aku menghargai Fuad kok. Iya. Dan kita juga merasa menghargai dan kita juga kasihan gitu ya. Iya, dan kita kasihan sama dia. Harus kamu juga harus menghargai bahwa cuma kamu punya rahim dan kami nggak punya. Iya. Maka kami tuh tolong dikasihani karena kami tuh nggak punya rahim gitu maksudnya. Jangan suruh kami melahirkan. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Jadi artinya tadi bahas tentang sesat tadi, akhirnya kita bisa sampai pada satu pemahaman bahwa interpretasi dengan Al-Qur'an ini sudah ada formulanya. Dan formula ini yang menggariskan adalah langsung dari Rasulullah Shallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kurikulum ini yang dipakai oleh para sahabat dilanjutkan pada tabiin, pada tabiut tabiin, ulama salaf, ulama mutaakhir sampai dan ulama-ulama pada zaman sekarang. Terakhir itu ada satu ya artis lah ya di sebuah podcast dia bilang yang bikin aku takut hijrah, dan ini kayaknya keluhan banyak orang yang mau hijrah adalah kenapa aku nggak jadi hijrah adalah karena aku baru aja ngaji di sini terus dibilang jangan ke situ itu sesat. Aduh aku bingung. Jadi akhirnya orang tuh jadi takut untuk ngaji karena dia ngeliat kayak ini pada yang dia takutnya akhirnya sesat gitu. Ya. Nah ada saran nggak Ustaz untuk teman-teman yang Kenapa dia? Kayak Sifrun kan sebelum ke kalau dia kan penuh kepercayaan diri. Iya, sesat gak apa-apa. Jangan salah loh. Mana Dajjal? Tapi aku sempet ragu loh. Oh iya. Karena aku awal-awal hijrah, tahu nggak? Aku datengin orang Syiah. Awal-awal hijrah di masjid gak percaya diri antum ya. Nah, bayangin aja orang baru hijrah saat. Baru hitungan hari lah ya. Baru hijrah, aku mau hijrah kayaknya ini jalan hidupku. Tiba-tiba di sana. Itu Al-Qur'an yang kamu baca selama baru sepertiga. Iya. Itu bongkar Quran Utsmani kan? Iya, ini nggak bener. Bayangin bro, awal-awal nggak punya teman, nggak ada ustadz yang bisa ditanyain. Itu Qurannya salah. Coba Rasul kan nggak bisa baca. Iya. Terus siapa yang nulis? Sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat-sahabat itu rebutan kekuasaan setelah Rasulullah. Nah, sangat Al-Quran yang benar itu yang dipegang sama putrinya Rasulullah, Fatimah. Itu 6 kali lebih tebal daripada Quran yang kamu percayai Quran selama ini. Kalau mau nanti tak bawakan, itu ada teman saya dari kalau mau nanti tak bawakan tuh kalimat sales banget ya. Kalau mau nanti tak bawakan. Nanti kita buktikan. Iya. Sedangkan kita masih ngeblank dong. Apa ini? Yang benar tuh Syiah. Aduh Syiah itu apa? Dan Fuad kemarin saat ngirimin nanya tentang salah satu perang. Itu ya betul. Aku nyari soal perang. Apa Siffin? Perang Jamal dan Siffin itu kan kerap ya. Aku langsung tanya Sifron, Don ini sumbernya benar apa enggak? Nah, karena kalau aku itu awal-awal hijrah dapetin masalah kayak antum. Coba mau nanya kemana? Antum kan bingung nih, bisa nanya nih langsung. Pengalamanku di situ udah lumayan. Aku nyari di internet Syiah sama Sunni, bingung. Ini kayaknya bener ya si bapak ini. Bener, mana panjang pula jenggotnya. Bener ya. Lah iya ya, kok mereka berantem ya baca sih. Baca perang Jamal di Google. Bener. Iya. Kok sahabat jadi jahat? Serius loh. Kok bisa aku kenapa nanya soal Jamal itu? Karena salah satu beatku mengarah ngejulitin salah satu sahabat Nabi. Itu udah karena gara kejadian itu bilang aduh jangan sebelum gue julitin jangan sampai gue salah paham nih. Itu bahaya. Itu tanda-tanda. Alhamdulillahnya yang menolong saya bukan diri saya sebenarnya Allah. Karena doa terus ya Allah tunjukilah jalan. Akhirnya tuh ketemu tadi ya aliran. Itu jawaban. Aliran bingkai. Itu bingkai. Tapi itu jawaban gak sih? Apa? Bahwa in the end of the day Allah gitu yang kayak lu sendiri masih baru belajar. Lu gimana tahu mana salah mana benar? Maksudnya lu mau nyalahin guru, wong lu aja murid gitu ya. Dan kayaknya memang itu yang selama ini nyelamatin kita, doa untuk minta ditunjukin jalan yang lurus karena kalau kita mau yakin dengan kepercayaan kita nggak hijrah jadinya. Udah kayaknya mulai dulu aja. Sambil minta sama Allah, ya Allah ini kalau sesat jauhkan, kalau bener dekatin gitu kali ya. Rabbana atina warzuqna warzuqna. Itu sering banget dibaca. Ya Allah berikanlah kepada aku, tunjukkan kepada aku yang baik itu adalah yang baik dan berikan aku sebuah kemampuan untuk menerimanya. Dan juga tunjukkan aku yang batil itu adalah batil dan kemudian berikan aku kekuatan untuk menolaknya. Oh itu artinya dalam ya. Jadi jangan-jangan terkait dengan artis itu, jangan-jangan dia sudah enggak menyempatkan untuk minta tolong sama Allah. Karena ujung-ujungnya mentok saya itu. Atau alasan. Iya, ujung-ujungnya saya tuh ditolong sama Allah. Karena gak cuma pengalamanku banyak dibikin bingung. Di ajaran yang benar sekalipun, ketika yang mendakwahkan itu orang salah saya bingung. Pertama nih contoh, ada Pak. Ini yang benar atau yang salah? Bener. Tapi aku sempat antipati sama beliau ketika orang-orang sekitarnya itu mendakwakan dengan cara yang buruk. Nah, ketika selesai kajian, oh ya benar ya, tuh ternyata ekonomi dan Islam itu berkaitan. Oh ternyata segala sesuatu itu bisa dipandang dengan sudut pandang Islam. Oh ternyata Islam ngatur semua. Tiba-tiba ada orang nyamperin. Kamu dari mana? Dari Jember. Oh saya dari Jember juga. Gitu. Kuliah di ISI? Iya alhamdulillah. Baru masuk ke ISI. Bayangkan masuk ke ISI itu susah minta ampun. Aku itu
2 tahun lah baru keterima di situ. Langsung musik haram langsung. Susah. Terus dia bilang, jangan kuliah di ISI. Saya dulu main band juga. Tapi band itu kan gak nunjuk kita ke Allah lah, gak bener gitu, gak sesuai dengan perjuangan. Mending kamu keluar, bayangkan ospek aja belum. Masih nunggu. Jadi aku kan udah di Jogja karena kita merantau ya, mau pulang tuh males, udah jauh ya. Yaudah nunggu aja sampai masuk kuliah. Akhirnya ikut kajian-kajian tuh, ada Ridho dan segala macam pas itu. Disamperin tuh sama orang. Oh Ridho yang datang tadi. Bukan. Ridho kayak yang termasuk orang yang kena. Ridho kalau kontak itu orangnya bilang ngomong apa? Orangnya yang putus asa. Tahu nggak? Aku disuruh berhenti kuliah. Bayangin ini perjuangan orang tua, ini perjuangan keluarga, ini perjuangan aku. Tiba-tiba orang yang baru aku kenal, gak kenal namanya siapa, ngaku-ngaku aku juga main band, aku juga dari Jember, ini siapa. Terus dia bilang, mending keluar dari kampus ini, mending kamu kuliah di kampusnya itu. Oh, jadi menurutnya mah baiknya. Baik, orang satu iya jadi jelek. Aku ada 3 orang, 2 orang sisa temanku itu. Terus dia bilang, sesat ini. Sampai hari itu temanku sampai dia keluar daripada ISI, gak mau pergi ke masjid itu lagi. Karena dia merasa ini sesat. Sesat. Kita capek-capek tes, kita capek-capek ini tiba-tiba disuruh keluar. Tapi ujungnya kenapa kok aku masih tetap pengen tahu? Karena ya Allah kalau benar tunjukilah, kalau salah. Karena mintanya sama Allah. Jangan-jangan itu cantolan yang belum dilakukan. Kalau minta sama Allah itu minta yang pertama rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah sayangi saya. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, baru setelah itu minta bimbingan daripada Allah. Iya. Berarti salah satunya adalah bukan salah satunya, justru yang pertama kali adalah minta petunjuknya itu kepada Allah gitu ya. Banyak cerita kesesatan, aku mau tak ceritain yang lain. Hanya sebelum kita disesatkan nanti. hanya juga jangan sampai kita tadi menjadikan sesat itu sebagai sebuah alasan. Untuk tidak mencari. Karena gini loh, aku mau kasih tau ya. Oh iya benar. Ketika aku belum jadi muslim, itu ketakutan lu lebih besar. Bayangin aja orang di dalam Islam aja susah. Antum masuk Islam tahun berapa? 2002. Oh itu masih parah-parahnya WTC. Itu. Dan itu aku khawatir banget kalau Islam tuh aliran sesat gitu maksudnya. Jadi bukan hanya agama yang sesat gitu maksudnya. WTC, bom Bali. Iya karena yang aku lihat itu tapi malah masuk Islam ya. Nah itu dia. Yang aku lihat kan orang-orang Islam kan begitu. Iya. Nah aku lihat orang-orang Muslim orang-orang Islam kan begitu ya. Nah artinya itu kan berat banget bagi aku. Cuman tau nggak yang memudahkan aku tuh ngomong apa? Aku bilang gini, kalau aku tetap nggak Muslim, aku sudah pasti salah. Itu aku udah tahu. Ini aku nih deadlock ya, mikir. Emang aku sekarang benar kan enggak? Iya. Aku kan salah sekarang, aku nggak ngerti. Kenapa aku bertahan? Iya, gitu. Aku punya masalah. Aku mau bunuh diri gara-gara putus pacaran. Aku merasa hidupku hampa. Dengan orang tua aku bermasalah. Aku nggak tahu ke depan mau ngapain. Ini hidupku masalah loh. Emang hidupku masalah berat. Nah kalau aku nggak masuk Islam, hidupku udah pasti masalah. Aku hijrah bisa jadi sesat. Iya. Tapi kan sekarang udah jelas-jelas sesat nih. Setidaknya bergerak. Betul. Aku masuk Islam bisa jadi Islam itu sesat atau bisa jadi Islam itu benar. Tapi kalau aku tetap di sini, aku nggak punya choice. Salah. Udah cuma satu choice, udah salah. Wow. Itu harus dipikirin loh. Gitu. Bener. Karena apa ya? Kerugian paling besar adalah tidak mengambil resiko. Kerugian terbesar tuh tidak mengambil. Makanya lihat di dalam Al-Quran orang-orang yang masuk neraka itu penyesalannya adalah kenapa saya tidak berbuat. Ciri kematian adalah tidak bergerak. Dan salah satu ciri matinya hati, dia tidak memilih pilihan ketika dia tahu dia salah. Betul. Artinya udah jalan aja dulu, benar. Nanti insya Allah kalau memang itu salah, nanti akan ada yang datang untuk ngingetin kita. Allah tuh maha baik kok. Yang nyari tuh ya Allah, Salman Al-Farisi aja dari Persia dikasih Islam. Iya contohnya. Kalau orang mau tuh Allah pasti mau. Dan dia udah salah berapa kali kan? Iya juga ya. Kan nggak langsung bener. Tapi nggak semua orang tahu. Coba ada gimana sih kisahnya? Kan dalilnya man jahada fina. Jadi siapa yang kemudian berjihad atau bersungguh-sungguh lanahdiyanna subulana, akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalannya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pada Allah akan dikasih Allah juga sungguh-sungguh. Atau dalam hadis itu kan dikatakan bahwa Allah, ketika ada orang mendekati Allah sejengkal,
Allah akan mendekatinya sahasta. Ada yang mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati dengan cara berlari. Itu Salman Al-Farisi, itu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya andaikan keimanan tuh ada di Suraya, ada di Jupiter, ada di bintang Jupiter, itu Salman akan dapat. Saking niatnya dia mencari. Karena dia dulu penyembah api. Dan dia cuma mendengarkan bahwasanya di satu tempat itu ada orang yang mengajukan untuk menyembah Tuhan yang satu. Akhlaknya terpuji. Akhlaknya bagus, dia penasaran dong. Selama ini kayaknya ini saya cari secara common sense. Dia cari, dapat mana-mana salah, akhirnya dapat Rasulullah Muhammad. Dan itu pun kebetulan, dalam tanda kutip kebetulan. Allah yang menggerakkan. Iya. Betul. Salman. Luar biasa. Itu Salman Al-Farisi. Itu yang disebut dengan hidayah taufikiyah. Hidayah taufik. Jadi oleh Allah itu dibukakan jalan pada kebenaran. Itu taufikiyah. Kalau yang awal tadi kan kita bicara tentang hidayah khalqiyah. Yang memang dari bawaannya semua manusia punya itu. Hidayah khalqiyah, bawaannya manusia. Diilhamkan jalan fujur dan jalan takwa. Kemudian punya akal. Kemudian menemukan tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kita bicarakan. Dan yang terakhir, orang yang berusaha, enggak diem tadi ya. Tadi kan bilang ada yang cuma diem. Tapi kalau kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, walau cuma satu langkah saja, maka Allah itu akan bukakan tadi taufik untuk kita. Hidayah taufik. Itu yang akan menjaga kita biar tetap nanti walau kita salah kayak Salman awalnya salah, tapi tetap diarahkan Allah ke jalan yang benar karena dia punya usaha untuk mendekat kepada Allah itu. Jadi orang-orang yang bilang kayak aku belum dapat hidayah taufik tadi, ya dia harus bergerak dulu ya. Yes. Ini yang tadi kita takutkan itu dari isu-isu tentang aliran sesat itu membuat kita takut untuk ngaji, takut untuk belajar. Betul. Nah itu yang kemudian nggak boleh kita lakukan. Ini tadi aku sedikit koreksi ya, ayatnya walladzina jahadu fina. Nah, jadi orang-orang yang mereka berjihad. Nah, berjihad ini adalah memerlukan usaha yang lumayan optimal. Jadi baru kemudian Allah akan lanah diana subulana tadi. Jadi ibaratnya gini, kalau bahasanya si Firun tadi kalau dia diem terus, dia tuh ibarat gini loh. Ada orang bilang gini, aku tuh nggak mau gimana ya, aku tuh mau sampai ke sana tapi gimana itu lihat lihat. Jadi pembandingnya kalau di dalam sirah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Thalib. Ya, bisa jadi begitu. Salman Al-Farisi yang jauh di ujung negeri dia bisa dapat Islam ketika dia memilih bergerak. Abu Thalib yang serumah dengan Rasulullah, dia tidak menemukan Islam karena dia memilih diam karena takut disesatkan oleh teman-temannya. Takut ambil resiko. Dalam satu riwayat itu pernah disampaikan kata-kata Abu Thalib. Kalau aku tidak takut dengan omongan orang-orang laumata laim, orang-orang yang melaknat ya, orang-orang yang mencaci maki, maka engkau akan menemukan aku dalam agamanya Nabi Muhammad. Itu kata dia. Jadi dia masih mikirin orang. Jadi gitu. Jadi tadi takut disesatkan oleh orang-orang karena tadi agamanya Nabi Muhammad tuh agama ibtidah, agama sesat. Ini pembahasannya panjang banget berarti. Ini kita belum bahas yang benar-benar sesat ya. Ini kita baru bahas yang disesatkan atau definisi sesat loh. Artinya sesat itu bisa dikatakan bahwasanya kalau menurut common sense bisa dikatakan sesat itu kalau bertentangan dengan diri kita. Tadi dikatakan oleh Ustadz Hidayat, sesuatu yang kita bisa pakai akal kita dan hati kita untuk menentukan ini salah atau enggak sih, sesat atau enggak sih. Tapi kita perlu level up. Ketika kita sudah beragama, level up-nya itu apa? Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Nah kadang-kadang ada orang, tapi nanti masuk pembahasan ini, ada orang-orang yang mengatakan ini pemahaman Rasulullah, lu yang sesat. Padahal sama-sama pemahaman Rasulullah. Sama-sama di situ tapi berantem gitu ya. Iya, tapi ada juga orang-orang yang tidak pemahaman Rasulullah, tapi menyesatkan orang lain. Iya. Nah, taunya dari mana? Itulah perlunya belajar dan pelan-pelan. Semangatlah teman-teman, semoga perlu kita lakukan episode kedua nih tentang kesesatan. Karena kita akan bongkar nama-nama. Gimana Pak Haji? Pak Haji Ridho, gimana Pak Haji Ridho? Perlu episode 2 nggak nih? Perlu episode 2 karena untuk jadi panjang banget nih. Ngomentarin nama-nama. Enggak lah ya. Enggak lah, insya Allah. Nanti biar Allah yang aja lah ya. Aku tahu. Apa? Ini kita sampai pada pembahasan bahwasanya teman-teman tahu tentang common sense dan teman-teman tahu bahwa ketika berislam, salah satu bertanggung jawab dengan Islam itu adalah mengetahui bagaimana Rasulullah itu menggariskan tadi kesepakatan itu. Artinya belajar soal Islam itu sendiri kan. Nah, untuk mengetahui itu lebih lanjut, Anda harus jadi member karena kita akan bahas di situ. Jangan lupa jadi member teman-teman semuanya dan tetap semangat ngajinya.
sesat juga ya. Jangan sesat. Sesat lah itu. Jangan ya. Hidup feminis. Orang-orang bilang ini tersesat di jalan yang benar. Nah. Iya. Felix Xiao itu tersesat di jalan yang benar gitu. Iya. Karena ada orang-orang kayak gitu. Ada yang terbenar di jalan yang sesat gak? Terbenar. Membenarkan diri di jalan yang sesat ada. Mencari kebenaran di salah jalan yang satunya sesat. ini temannya Haji Sifrun. Gimana? Iya. Gimana Ji? Ya mukanya mirip antum. Iya. Siapa sih? Siapa jadi mikir? Iya, aku jadi mikir. Firaun. Firaun. Iya. Ya, Firaun. Bahaya ya. Nanti di Firaun, di Yuk Ngaji member kita akan kasih tahu. Iya, jangan lupa untuk gabung jadi member guys dan jangan lupa untuk purchase produk-produk dari Imagimers. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.